Udah? Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, para pejuang maghrib semuanya, berjumpa lagi di Kultum Spesial Ngabdur Ramadan. Kuliah Tunggu Maghrib bersama saya Abdur Arsad dan Cing Abel Ahrian. Tinggal 2 hari lagi, Dur. Apa nih? Masih apa tinggal? Tinggal. Ramadan. Kalau Ramadan tinggal. Tinggal ya, tinggal 2 hari. Atau sehari lagi, antara 2. Muhammadiyah itu tinggal sehari lagi. Tinggal besok terakhir puasa. Kalau Muhammadiyah? Muhammadiyah karena dia udah dikasih tahu sebelum mulai Ramadan bahkan. Nah, berarti saya tinggal sehari lagi puasa. Saya besok puasa terakhir berarti. Ya. Tapi yang NU kan, bukan pemerintah, ya tunggu besok. Iya, tunggu besok hilalnya. Udah kasih tahu nih malam ini, ntar. Oh, ntar lihat hilalnya. Besok. Besok dia lihat hilalnya. Besok lihat hilalnya. Apakah lebaran atau masih puasa sehari 29 lagi? waktu maghrib. Iya. Puasa ke 29 waktu maghrib. Ya. Melihat hilalnya. Iya. Apakah besok lebaran ataukah satu hari lagi? Satu hari lagi. Iya. Tapi biasanya kalau hilalnya itu 3 derajat tidak bisa dilihat. Iya. Jadi kalau tidak bisa dilihat, walaupun sudah ada hilal tapi hilalnya masih ketinggian 3 derajat, ya insya Allah kita puasa lagi menurut versi pemerintah. Iya. Ini ada beberapa karena kita terlalu lama sih, Dur. Ini kita episode ke-28 padahal harinya baru hari ke sekarang 13. Berarti 13 episode udah ditonton orang. Banyak banget koreksi, Dur. Iya kan kita sudah bilang nanti dia ada di episode keberapa gitu yang kita ngomong tuh. Iya. Sebelum ini sudah kita omongin. Iya. Semakin banyak lah. Tapi kan orang-orang itu belum lihat kalau kita ngomong itu. Betul. Karena memang kita sistemnya nabung duluan. Iya. Tapi insya Allah kita akan bikin satu episode khusus untuk membicarakan kesalahan-kesalahan kita. Iya. Ya. Perlu sih. Itu ya. Apa di malam takbiran? Harus harus dikurasi dulu mana yang salah-salahnya. Harus ditonton lagi Rahman nih kerjaannya nih. Oh iya. Ngumpulin nggak usah nonton. Komen aja. Kok lihat komen aja sih? Iya, lihat komen kan. Dikurasi dulu. Iya, lihat komen tuh 30 episode itu. Iya. Kayaknya hampir setiap episode ada koreksian atau ada pendapat lain dari. Ada pendapat lain. Ada pendapat lain. Intinya adalah teman-teman, setiap ada pendapat dan segala macam tuh kami bukannya menutup diri, tidak menganggap kami paling benar juga tidak. Ya. Hanya saja memang episodenya itu sudah kalian koreksi di episode 5. Kami itu sudah punya sampai episode 13. Ya. Kami syuting lagi di waktu episode 14 baru bisa diomongin, baru bisa dibicarakan. Ya. Jadi kalau teman-teman sekarang nonton yang episode itu memang sudah take pada waktu bareng dengan episode 5 itu. Jadi memang tidak itu. Tidak bisa langsung kita respon koreksinya. Betul. Ya. Atau mungkin diakalin dengan respon di komen kali. Maksudnya? Diomongin di komen, iya maaf gitu-gitu kali. Oh iya. Ya udah. Sementara ya. Iya. Oke. Karena Tapi kan kita harus periksa juga koreksinya dia. Benar atau tidak. Iya, atau gimana gitu. Iya. Karena tayang 30 masih lama. Iya. Hah? Tayang 30. Terutama tuh yang lagi ngomongin masalah Nabi Zakaria tuh terakhir. Silsilah Nabi Zakaria ada beberapa tuh salah. Nah, anaknya ini harusnya anaknya ini gitu. Iya. Terus masalah yang penanggalan juga ada ya. Ternyata di setiap bulan ada katanya dulu. Apa itu? Hilal. Cuman nggak diumumin. Kan sayang ya. Oh, nggak tahu juga sih. Iya. Maksudnya kalau udah ini ya diumumin aja. Kalau memang ada, kenapa nggak diumumin gitu? Ya nggak tahu juga ya. Iya. Tapi kalau ada orang yang bilang karena memang perintah lihat hilal itu cuma 1 Ramadan dan 1 Syawal. Oh gitu. Menurut hadis kan gitu. Berpuasalah kamu ketika kamu melihat hilal. Lalu kemudian ada lagi yang berlebaranlah kamu ketika kamu melihat hilal. Jadi memang perintah lihat hilal cuma di dua hari itu. Jadi di hari yang lain ngapain lihat hilal? Ya untuk menentukan berapa harinya dalam sebulan itu harus gimana? Harus lihat hilal kan? Ya mungkin bisa pakai hitung. Oh, pakai hitung doang. Mungkin hari lain pakai hitung karena tidak ada teks yang mengatakan untuk lihat hilal di setiap bulan. Ya. Ada yang komen begitu juga. Ya oke, nanti kita coba insya Allah ya kita bikin. Ya intinya adalah
apa yang kita bicarakan ini teman-teman sebenarnya itu kan sudah dibicarakan para ulama. Ya. Kemudian muncullah dua versi bagaimana pemerintah dengan melihat hilal langsung dan Muhammadiyah dengan perhitungan. Yang mana tinggal kita ikuti saja. Teman-teman setuju yang mana ikuti saja. Insya Allah dua-duanya punya dalil dan dua-duanya juga ulama gitu yang ini. Jadi santai aja gitu. Santai benar. Ya. Kita harus ngikutin Umaro lah. Ya. Umaro juga kita harus ikuti. Ya, kalau Ustadz Khalid di Ramadan tahun lalu saya lihat videonya beliau. Beliau menjelaskan itu kalau beliau memilih untuk mengikuti pemerintah. Oke. Karena itu tadi dalilnya adalah mengikuti Umaro itu penting. Ya. Tapi Muhammadiyah punya ini sendiri dan segala macam. Jadi tidak apa-apa, dua-duanya boleh-boleh saja teman-teman. Kalau saya karena memang sering mengikuti Muhammadiyah, jadi saya ikuti Muhammadiyah aja. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, di hari ke-28 apa yang mau diomongin nih, Dur? Kita omongin Piala Dunia. Jangan. Lo udah bikin belum sih? Belum. Tidak jadi saya. Kenapa tidak jadi? Dengan pertimbangan Sudah terlalu banyak orang yang bicara. Oh, udah terlalu saya banyak. malas ya. Ya. Sudah terlalu banyak orang yang bicara soal Piala Dunia. Tidak usah lah. Jadi sekarang ini kita tinggal 3 Cing Abdel, kita tuh tinggal 3 hari kan. Ya. Jadi perjalanan kita episode terakhir kemarin kita ngomongin apa ya? Bani Quraisy. Perang Bani Quraisy. Perang Bani Quraisy. Perang Bani Quraisy itu artinya setelah perang Uhud. Setelah perang Khandak. Setelah perang Khandak, sorry. Setelah perang Khandak. Nah, setelah perang Khandak ini banyak sekali hal-hal yang lain kayak ada perang Bani Mustalik, ada perang-perang yang lain ada juga. Perang Hunain. Tapi skalanya kecil gitu. Lumayan juga sih sebenarnya. Tapi perangnya tetap sama Mekah atau perang di dalamnya masih ada yang berontak-berontak di dalam Madinah? Tidak, di luar-luar Madinah. Luar Madinah. Di luar Madinah sampai yang kemudian kalau perang Bani Mustalik itu sampai kejadian yang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Selingkuh? Ya, karena ketinggalan tenda tandunya itu loh. Jatuh ya? Bukan. Kalau kata Sayyidah Aisyah itu perempuan Arab zaman dulu tuh yang makannya sedikit-sedikit. Jadi secara bobot tubuh tuh cukup ringan. Jadi ibaratnya masuk. Jadi orang-orang tuh kan tidak pernah lihat wajahnya Sayyidah Aisyah itu seperti apa. Rata-rata ya. Para sahabat setelah perintah hijab diturunkan. Jadi orang yang tahu wajahnya Sayyidah Aisyah seperti apa itu orang-orang yang sudah masuk Islam ketika perintah hijab belum ada. Nah, itu mereka sempat lihat. Tapi kalau yang ketika perintah hijab sudah turun, mereka tidak tahu sama sekali. Nah, jadi orang-orang itu biasanya Sayyidah Aisyah udah masuk ke tandu, baru mereka angkat, mereka taruh di atas unta, berangkat. Nah, waktu pulang dari Bani Mustalik itu, mereka langsung angkat. Nah, Sayyidah Aisyah itu habis berwudu atau apa gitu ya, habis membersihkan diri gitu, kalungnya beliau ketinggalan. Beliau balik ambil kalung. Dipikir udah sampai, dipikir udah di dalam. Orang-orang pikir udah di dalam. Angkat, taruh di unta, jalan. Sayyidah Aisyah balik, lah kok sudah kosong orang-orang. Nah, Sayyidah Aisyah kemudian tidur di situ karena berpikir bahwa nanti juga orang akan sadar kalau beliau tidak ada, nanti mereka akan datang lagi. Jadi beliau tidurlah di situ di tengah padang pasir gitu. Nah, ada sahabat, saya lupa lagi namanya siapa ya. Ada sahabat, memang sahabat ini masih ada urusan sebelumnya. Lalu kemudian baru mau menyusul. Dia menyusul, ya Allah, Amirul Mukminin ada di sini. Kok Amirul? Kok Amirul Mukminin? Umi, apa sebutannya? Kok Amirul Mukminin? Wah, Amirul itu pemimpin. Pemimpin. Apa ya? Apa Mukminin ya? Umi, Ya pokoknya istrinya Rasulullah. Pokoknya ibu lah sebutannya. Iya, ibunya kaum muslim. Makanya kita ada yang memanggilnya Bunda Aisyah. Nah, Safwan. Dengan Safwan. Salah satu sahabat namanya Safwan
bin Al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Ah. Nah, beliau ini masih ada urusan. Beliau mau menyusul nih. Ya Allahu Akbar, ada Sayyidah Aisyah di sini. Nah, beliau ini salah satu sahabat yang sudah masuk Islam sebelum perintah hijab itu turun. Makanya beliau tahu wajahnya Aisyah. Loh, lagi kenapa kok di sini? Iya, saya ketinggalan di sini. Akhirnya beliau taruh untanya di situ, beliau menjauh. Sayyidah Aisyah naik ke untanya, kemudian beliau pegang tali kekang untanya, kemudian itu tuh. Jadi Sayyidah Aisyah itu bercerita, Safwan itu tanpa pernah menoleh ke belakang dan dia menarik unta itu sembari berlari. Karena untuk mengejar. Nah, ternyata sampai 2 hari di Madinah, pasukan muslimin itu nggak sadar Kalau nggak ada. Oh. Jadi sampai di Madinah, loh, tenda kosong, si tandunya itu kosong. Baru berikutnya datang Sayyidah Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu, datang set. Nah, pada saat sampai di Madinah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu sakit sekitar 20 hari. Jadi beliau ini tidak tahu kabar apa yang terjadi di Madinah. Nah, tapi itu kemudian menyebarlah fitnah tentang Yahudi yang fitnah. Bukanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa lagi? Dialah satu-satunya orang yang mengkompor-kompori segala macam. Akhirnya rame lah di situ. Sampai Turun ayat. ya, maksudnya bagaimana kesulitannya Sayyidah Aisyah. Beliau itu sakit, Rasulullah SAW biasanya itu kalau beliau sakit, Rasulullah SAW itu sayang sekali. Ini tidak, Rasulullah SAW cenderung dingin. Bahkan bapaknya beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga begitu segala macam. Jadi betul-betul menyendiri si Sayyidah Aisyah itu. Nah, beliau itu baru tahu ada kabar seperti itu tuh setelah beliau sembuh. Kemudian ada kawannya yang kasih tahu kalau, loh, kamu selama ini nggak tahu ada berita di Madinah begini. Nah, disitulah beliau pulang dan menangis seharian, menyendiri, tidak mau bertemu siapapun, sampai kemudian turunlah ayat yang membenarkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, disitulah kemudian ini. Nah, itu ada perang-perang. Jadi banyak kejadian-kejadian sebelum akhirnya tibalah perjanjian Hudaybiyah. Ya. Tahun ke-7 Hijriah kalau tidak salah ini. Kenapa disebut Hudaybiyah? Hudaybiyah karena perjanjiannya itu ada di kawasan namanya Hudaybiyah. Nah, jadi Rasulullah SAW itu pengen melaksanakan umroh dan haji pada waktu itu. Kemudian beliau minta untuk orang-orang, ayo kita berangkat haji. Berangkatlah dengan segala ininya. Rasulullah SAW itu bawa 70 unta. 70 unta itu untuk dikorbankan. Karena Idul Kurban kan, mau Idul Kurban musim haji. Bawa 70 unta. Kemudian bukan pasukan sih, lebih ke umat musliminnya, karena ini bukan dalam rangka perang. Jadi kita sebutnya umat ya. Umat musliminnya itu sekitar 700 orang. Jadi ada yang bilang 700, ada yang bilang lebih dari itu. Tapi kita ambillah 700 ya misalkan ya. 700 berarti satu unta itu 70 untuk 70 orang lah berkurbannya. Ya toh? Ya. Ya. Ya, sana berangkat. Berangkat, kemudian sampai di Hudaybiyah ini. Berarti Hudaybiyah ini antara Madinah sama Mekah ya? Iya, tapi sudah lebih ke Mekah. Sudah lebih ke Mekah sebenarnya. Sudah lebih ke Mekah. Karena emang udah hampir nyampe kan? Iya, sudah hampir nyampe. Iya. Lalu orang-orang Quraisy melihat, loh kok apa ini? Ada rombongan gede nih. Ya. Ada rombongan gede, dan kemudian Rasulullah SAW tuh memang berhenti juga di Hudaybiyah itu karena untanya beliau tidak mau jalan. Untanya tidak mau jalan, kemudian Rasulullah bilang, ini untanya nih berhenti ini bukan karena tidak mau jalan kan. Para sahabat bilang, untanya tidak mau jalan ya Rasulullah. Rasulullah bilang, bukan, ini unta bukan tidak mau jalan, tapi ini unta berhenti sebagaimana dulu pasukan gajah diberhentikan juga waktu mau masuk Mekah. Memang diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala gini. Memberhentikan di situ, Rasulullah bilang, udah berhenti, kita bikin tenda di sini. Karena Rasulullah SAW tahu ini ada tanda-tandanya. Itu. Lalu kemudian di situ juga salah satu mukjizat Rasulullah, peristiwa di mana itu berhenti di tengah padang pasir, tidak ada air. Rasulullah SAW kasih panah, anak panah,
Dimana anak panahnya ditancapkan oleh para sahabat di padang pasir itu, lalu kemudian muncullah air. Nah, kemudian orang-orang berkemahlah di situ. Nah, selama berkemah ini kan orang Quraisy juga tahu ada orang-orang muslimin yang masuk Mekah. Akhirnya terjadilah nego. Ya, korespondensi. Oke. Pengiriman utusan. Orang Quraisy pertama kali mengirim sebentar ya, saya cari dulu ya. Budail bin Warqa Al-Khuzai. Ini yang pertama dikirim menghadap Rasulullah SAW. Berarti yang inisiatif dari Quraisy dulu. Iya, karena Quraisy pikir kayaknya ada apa nih? Mau ngapain lu? Ya, gitu. Rasulullah SAW tunggu aja di situ. Ya. Kemudian mereka kirimlah Budail bin Warqa. Budail bin Warqa datang, kemudian dia melihat itu, kemudian Rasulullah SAW bilang, kami ini datang mau berhaji, kami bukan mau perang, kami datang ini mau berhaji. Kemudian akhirnya Budail bin Warqa pulang, kemudian kasih tahu ke orang Quraisy, sesungguhnya kalian terlalu tergesa-gesa terhadap Muhammad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia datang bukan untuk tujuan perang, dia datang untuk mengunjungi Baitullah. Namun orang-orang Quraisy curiga dan menolak mereka dengan kata-kata kasar. Karena begini, psikisnya orang-orang Quraisy, kalau dari Sirah Nabawiyah ini ya, Ibnu Hisham ini, itu mereka tuh lebih ke begini, mereka tuh baru saja perang besar sebelumnya kan perang Kandak, perang besar, mereka kalah. Ya. Lalu kemudian beberapa waktu setelah itu, beberapa tahun setelah itu kemudian datang pasukan muslimin mau masuk ke Baitullah. Nah, mereka tuh ego mereka terusik lagi. Terusik, maksudnya kalau orang-orang di luar Mekah tahu kaum muslimin datang dengan berbondong-bondong bisa mengunjungi Ka'bah apa segala macam, mereka ngerasa kayak, oh berarti kita nggak ada power lagi dong. Iya. Jadi mereka bilang enggak, kita nggak mau. Lalu kemudian mereka kirim. Nggak mau tuh nggak boleh masuk gitu maksudnya. Iya, mereka bilang nggak boleh masuk. Oke. Lalu kemudian mereka kirim lagi utusan namanya Mikras bin Hafs bin Al-Akhyaf. Ini untuk menemui Rasulullah SAW lagi, untuk bernegosiasi untuk suruh mereka pulang, suruh Rasulullah SAW pulang. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama seperti yang tadi kepada Budail bin Warqa. Kemudian Mikras datang kasih tahu lagi, mereka tetap tidak mau lagi. Dia bilang, tidak bisa. Akhirnya mereka kirim lagi utusan lagi, Al-Hulais bin Alqamah. Ini Alqamah namanya. Iya. Alqamah ada kisahnya juga tuh. Iya. Siapa tuh? Alqamah tuh yang Alqamah atau bukan ya? Yang dia itu susah meninggalnya. Oh, saya nggak tahu. Namanya kalau nggak salah Alqamah ya, tapi nggak tahu Alqamah ini atau Alqamah yang lain. Oh, ya. Jadi saya tahunya Alqamah yang lika-liku laki-laki. Emang ada? Alqamar. Alqamah. Nggak cepat tektokannya. Iya, Al sih. kebanyakan ini nih acara-acara ini. Apaan? Apa? Stripping. Jadinya udah susah tektokan sih Kafir. Biar Jadi Alqamah itu kisahnya, Dur. Orang-orang yang soleh, tapi susah meninggalnya. Sampai Rasul itu nanya, nih masih punya... Oh, berarti sahabat dong. Iya. Masih punya ibu gak? Gitu. Masih. Kau panggil ibunya gitu. Panggil ibunya. Kasih tahu nih. Alqamah ini susah meninggalnya. Mungkin dia ada salah kali sama ibu, kata gitu. Ceritanya dia sama ibunya. Kisah detailnya gua nggak tahu. Cuma ada beberapa versi katanya. Ibunya ini sempat sakit hati karena dia dikasih kain, istrinya juga istri Alqamah dikasih kain, ibunya juga dikasih kain. Tapi kainnya ini sebenarnya ibunya pengen yang yang dia kasih ke istrinya. Ya, atau itu coba deh Mas sekaligus cari deh Mas. Iya. Lebih perhatian mementingkan istrinya ketimbang ibunya ya, itu ya. Dia kesel tuh, Dur. Ibu hanya perkara kain. Iya, dia kesel seperti itu. Dia lebih mentingin istri daripada ininya. Sehingga dia sempat berucap, gue nggak rela, nggak ridho air susu gue ya masuk ke tubuh si Alqamah. Nah, cerita ini teman-teman, coba ke atas dulu bang. Sorry. Cerita ini teman-teman bisa baca di turun. Nah, udah di tulisannya Syekh Zainuddin Al-Malaibari
Irsyadul Ibad halaman 91 kalau di sini. Iya. Udah kayak gitu. Saya nggak mau maafin katanya sih. Tapi anak kamu nih kesulitan, lidahnya keluh untuk ngomong la ilaha illallah. Padahal dia anak soleh gitu. Nggak bisa meninggal ini. Tetap nggak mau maafin. Ya udah kalau gitu kita bakar aja dah kata Rasul. Udah disuruh kumpulin katanya tuh. Kumpulin kayu bakar gitu. Habis dari itu baru maafin. Nah, Rasulullah SAW sebenarnya sengaja. Iya. Rasulullah SAW tahu bahwa ketika mau dibakar pasti seorang ibu tidak akan tega. Gitu. Akhirnya dia maafin lah di situ. Akhirnya baru bisa meninggal. Tauladannya adalah coba nama lengkapnya. Coba ke atas. Apakah Alqamah ini? Alqamah doang ya. Wallahu alam apakah ya. Kalau ini Al-Hulais bin Alqamah, kemungkinan mungkin kalau Alqamah yang sama ini anaknya berarti. Anaknya Al-Hulais, tapi wallahu alam ya. Nah, dikirim lagi Al-Hulais. Sorry, tadi yang ambil belum ini. Ibrohnya, hikmahnya. Ibu jangan ngomong yang bikin celaka anak dah. Nah. Walaupun cuma dalam hati gitu. Karena doanya ibu itu katanya doanya ibu itu sama aja sama doanya Rasul untuk para umatnya. Nggak ada hijabnya. Iya. Ya? Jadi buat para istri-istri kita nih, tua tuh ya. Sekesel-keselnya sama anak, ya udah lo jangan sempet kayak mengutuk ini segala macem. Bisa kejadian katanya gitu. Iya betul. Ya itu loh kalau dilihat kisahnya deh. Iya itulah teman-teman. Kemudian dikirim Al-Hulais bin Alqamah ini kan untuk ke Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ketika melihat Al-Hulais bin Alqamah ini, Rasulullah bilang, wah ini orang yang datang nih tidak seperti dua yang awal. Ini orang yang suka beribadah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk hewan-hewan kurban itu taruh di depan biar dia bisa lihat. Jadi ketika dia datang, dia bahkan belum sempat ketemu Rasulullah SAW. Dia cuma lihat ini unta begini banyak. Kemudian unta-untanya ini sudah dikasih tanda di lehernya, memang ini hewan kurban, bukan hewan tunggangan atau apa gitu. Oh, jadi dia langsung pulang. Jadi dia nggak sempat ketemu Rasulullah SAW. Dia langsung pulang, dia bilang, weh orang-orang Quraisy, ini orang ini memang kaum muslimin ini datang mau haji. Orang mereka bawa kurban segitu banyak kok. Dan mereka nggak bawa pedang juga. Mereka tuh bawa alat menyembelih, bukan pedang perang gitu. Udahlah, izinin aja mereka ini gitu. Kemudian orang-orang Quraisy bilang gini ke Alqamah ini, ke Al-Hulais bilang, "Surah Al-Hulais, kau duduk saja. Sesungguhnya kau ini orang Arab pedalaman yang tidak terlalu banyak ilmu." Al-Hulais tersinggung lah, bilang, kalian ini sudah utus saya baru ini. Akhirnya dia bilang kalian itu kalau kayak gini saya nggak mau lagi ikut kalian. Kemudian mereka bilang, sabar Al-Hulais, sabar dulu sampai kami bisa ambil keputusan yang tepat. Nah, sementara begitu kemudian mereka kirim lagi Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Berarti yang keempat ini ya? Yang keempat, dikirim lagi untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, dia ini yang sampai ketemu dengan Rasulullah SAW, kemudian dia bilang bahwa sungguh orang-orang Quraisy itu sudah keluar dengan baju pelindung, pokoknya siap perang lah. Keluar dari Makkah untuk siap perang. Jadi kami bersumpah kami akan melarangmu untuk masuk ke Makkah selama-lamanya, dan kami akan pastikan pengikutmu akan meninggalkanmu besok pagi. Di situ Abu Bakar marah. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab di situ juga radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu marah. Kemudian tersinggung lah, maksudnya kau bilang pengikutnya Rasulullah SAW mau meninggalkan, itu berarti kau menyinggung kami tuh. Sesungguhnya kami ini tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW. Umar udah mau pukul dia di situ. Rasulullah tahan, jangan pukul, ini mau tahap negosiasi nih. Nah kemudian disitulah Rasulullah SAW senyum-senyum aja gitu. Sampai yang Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini, kalau teman-teman baca, dia sempat yang megang jangkutnya Rasulullah SAW gitu. Yang Umar sudah mau potong tangannya dia, tapi Rasulullah SAW tahan, bilang santai aja. Rasulullah SAW senyum-senyum aja. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga bilang, sama seperti utusan-utusan yang lalu-lalu. Kemudian akhirnya
Urwah bin Mas'ud ini Balik lagi. Balik lagi kemudian dia bilang begini, "Wahai orang-orang Quraisy, sumpah saya itu pernah jadi utusan kalian untuk rajanya Persia, untuk Kisra raja Persia. Saya pernah jadi utusan kalian untuk Kaisar Romawi. Saya juga pernah jadi utusan kalian untuk Najasyi, raja Habasyah. Ya. Tapi sumpah dari 3 raja ini yang pernah saya temui, tidak ada pengikut-pengikut seperti pengikutnya yang mengikuti Muhammad itu. Yang militan. Yang milik kayak Muhammad itu. Ya. Dia itu begitu selalu terlalu disegani dan terlalu dikagumi. Maka menurut saya, dia bilang, menurut saya kalian pertimbangkan aja sikap kalian kepada Muhammad. Mending sudah biarkan dia saja. Jangan musuh dia selama-lamanya gitu. Orang-orang Quraisy merasa kayak dia ini juga uswah ini juga aneh juga nih. Ilmunya kurang juga. Nih. Ya. Kemudian mereka kirim lagi 5 Kirasi. 5 orang. Bukan mereka yang kirim. Akhirnya Rasulullah SAW yang kirim, namanya Kirasi. Kirasi bin Umayyah Al-Khuzai dikirim untuk menemui orang-orang Quraisy. Tapi sampai di sana mereka tawan si Kirasi bin Umayyah ini. Mereka tawan. Lalu akhirnya kemudian mereka juga sempat kirim mata-mata 50 orang. Si Quraisy. Okay. Ke dalam sana, ke pasukan muslimin yang sedang apa itu. Ketahuan, ketangkap. Nah itu Rasulullah SAW maafkan juga. Bebasin, suruh mereka pulang. Padahal kalau itu di dalam kondisi perang itu sudah dipenggal tuh hukumannya. Tapi dibiarkan karena memang niatnya betul-betul bukan untuk perang. Lalu kemudian Rasulullah SAW akhirnya karena keras nggak balik-balik, ditawan di sana. Rasulullah SAW kemudian meminta untuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk Umar ke sana lah untuk nego perdamaian. Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau sungguh engkau mencari damai, saya ini bukan orang yang tepat." Karena baninya saya di Mekah itu sudah jadi musuh saya semuanya. Nggak ada satupun yang mau ngasih jaminan, jaminan keselamatan. Nggak ada. Bani yang lain lihat saya pasti beribut pasti. Nah, tapi saya tidak akan menolak. Saya memberi usul, saya akan kasih satu nama yang insya Allah dia ini disukai sama orang-orang Mekah. Rasulullah SAW bilang, siapa? Utsman bin Affan. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk ke sana bernego. Sampai di sana diterima dengan baik, ini segala macam. Tapi kemudian mereka orang Quraisy ini menerima Utsman bin Affan dengan baik, tapi mereka menyebarkan berita hoax ke kaum muslimin. Mereka bilang Utsman dibunuh. Orang Quraisy ini. Iya, akhirnya begitu Rasulullah SAW mendengar berita bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh, Rasulullah SAW langsung bai'atur Ridwan. Nah, kalau dulu saya sempat bilang bai'at Aqobah. Bai'at Aqobah itu terjadi sebelum hijrah. Saya salah bicara pada waktu episode sebelumnya. Ini bai'atur Ridwan yang dia bawa pohon gitu. Rasulullah bai'at lah. Bai'at semua orang di situ. Rasulullah SAW juga membai'at untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah bai'at kepada tangan sebelahnya untuk memegang tangan sebelahnya, mewakili Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian setelah itu Quraisy akhirnya kirim utusan lagi ke Nabi Muhammad SAW, namanya Suhail bin Amr. Nah, Suhail bin Amr ini yang datang kemudian bilang orang-orang Quraisy menginginkan perdamaian. Lalu mau damai nih? Mau damai karena orang-orang Quraisy itu nunggu tapi kaum muslimin nggak pulang-pulang. Bahkan dengan cara bilang hoax Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh pun kaum muslimin tetap di situ, nggak pulang, nggak ini, malah baiat lagi. Kan mereka ada mata-mata kan, mereka tahu ada baiat pula ini. Akhirnya orang Quraisy but juga gitu. Akhirnya mereka keluar, Suhail bin Amr ini kemudian bilang, sebenarnya orang Quraisy pengen damai, gencatan senjata, gimana? Akhirnya adalah ini perjanjian Hudaybiyah.
Di mana perjanjian Hudaybiyah ini yang kita tahu, coba Bang search isi perjanjian Hudaybiyah. Pokoknya nggak jadi naik haji kan? Ya, Balik. tahun ini. Ya, tahun itu tuh. Ya. Genjatan senjata selama 10 tahun kalau tidak salah. Nah, ini yang menulis perjanjiannya itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian perjanjiannya ini tuh betul-betul, nah itu dia. Betul-betul Rasulullah SAW mengikuti apa yang kemauannya Quraisy. Ya. Misalkan dari awal yang misalkan Rasulullah SAW minta Sayyidina Ali untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim, Suhail bin Amr bilang, enggak. Kami nggak tahu itu kalimat itu, tulis saja Bismika Allahumma gitu. Jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ya sudah Bismika Allahumma gitu. Terus Rasulullah bilang mendikte ke Sayyidina Ali untuk ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Quraisy Mekah. Kemudian Suhail bin Amr protes lagi. Enggak. Kalau kami akui Anda itu Rasul, ya kami nggak mungkin perangnya Anda lah gitu. Enggak, tulis saja Muhammad bin Abdullah gitu. Akhirnya Rasulullah ngalah. Ya udah tulis Muhammad bin Abdullah. Nah, kemudian perjanjiannya itu mana itu tadi itu, Bang? Ini. Nah, itu genjatan senjata antara Mekah dan Madinah selama 10 tahun. Tidak boleh ada permusuhan dan tindakan buruk terhadap masing-masing pihak selama masa tersebut. Kemudian kalau ada kaum musyrik yang masuk Islam, pergi ke Nabi Muhammad SAW harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Islam yang balik ke Mekah, jadi musyrik di Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Islam. Kemudian tahun ini Nabi Muhammad SAW harus pulang. Belum bisa haji masuk ke Mekah, ya. Sampai tahun depan baru boleh. Lalu tidak boleh ada yang saling mengkhianati, penipuan, penyelewengan. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini ketika ditandatangani Rasulullah SAW, banyak umat Islam, sahabat itu yang merasa yang ini merugikan kami, merugikan Islam. Nice. Tapi mereka tidak bisa protes karena Bai'atur Ridwan sudah dilaksanakan itu. Nah, inilah ya rahasianya Allah dan Rasulnya ya. Ternyata Bai'atur Ridwan itu untuk mengikat ini juga ternyata menjadi fungsinya. Nah, yang bisa bersuara, bukan yang bisa bersuara, yang berani bersuara itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bilang ke Abu Bakar, bilang kayak, wahai Abu Bakar As-Siddiq, bukankah kita nih orang-orang Islam? Iya, betul kita orang Islam. Bukankah mereka itu orang-orang musyrik? Iya, betul mereka orang musyrik. Bukankah kita ini, bukankah Rasul itu adalah Rasul Allah? Iya, betul Rasul itu Rasul Allah. Nah, terus kenapa kalau kita, bukan kita ini nanti yang akan menang? Iya, betul kita yang akan menang. Nah, terus kenapa kalau gitu kita yang ngalah gitu? Nah, tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, tapi itu Rasulullah SAW sudah bilang itu dari Allah, berarti kita harus taat. Ikuti. Nah, Umar bin Khattab masih nggak puas. Beliau ke Rasulullah lagi. Rasulullah SAW ngomong lagi hal yang sama dan jawaban yang sama juga dia dapat dari Rasulullah SAW. Nah, disitulah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masih mangkal gitu, masih di hati itu masih nggak ikhlas. Tapi beliau harus ikuti aja kan, harus ikuti. Kemudian sementara pulang perjalanan itu, orang-orang kemudian bilang, woi ada ayat turun. Perjalanan pulang nih dari Hudaybiyah ke Madinah ini, perjalanan pulang. Orang-orang bilang, woi ada ayat turun. Orang datang ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bilang, wahai Umar, ada ayat turun tentang kau. Aduh. Dia takut. Takut minta ampun. Sayyidina Umar takut, waduh ayat apa ini? Karena dia yang protes kepada Rasulullah SAW. Nah, itu ternyata ayat yang turun untuk menjawab Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah surah Al-Fat. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya pada hari ini telah kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ini 29 ayat ini menceritakan kurang lebih sebagian besar dari ayat-ayat di surah Al-Fat ini menceritakan tentang perjanjian Hudaybiyah. Al-Fat itu artinya kemenangan. Kemenangan, kan? Tentang kemenangan. Inna fatahna ini. Padahal kalau dilihat dari ininya nggak menang, Dur. Emang iya. Nah, tapi hikmahnya itu. Hikmahnya apa dong? Hikmahnya ya. Ini sebenarnya menang. Secara tekstual tidak menang. Tidak menang. Tapi secara perjalanannya menang. Yang pertama ya, ini para ulama-ulama membahas 10 tahun genjatan senjata. Itu artinya kemenangan untuk orang Islam.
Karena orang Islam akhirnya dalam 10 tahun itu bebas untuk berdakwah kemana-mana tanpa orang Quraisy nggak boleh ganggu. Agamanya orang Quraisy itu bukan agama dakwah. Mereka agama turun-temurun, sedangkan agama Islam agama dakwah. Maka dalam 10 tahun itu, jangan 10 tahun deh. Yang ke Hudaybiyah ini kan 700 orang. 2 tahun kemudian kan peristiwa Fatu Mekah, penaklukan Mekah. 2 tahun kemudian itu yang datang Fatu Mekah itu 10.000. Dari 700 menjadi 10.000. Hanya dalam waktu 2 tahun. Hanya dalam waktu 2 tahun penyebaran Islam itu. Karena orang Quraisy nggak ganggu-ganggu lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perjanjiannya orang Islam yang mau masuk Islam harus dikembalikan ke keluarganya. Nah ini memang ujian tersendiri. Ujian tersendiri artinya orang yang sudah masuk Islam tidak ada yang murtad kan? Di zaman itu. Di zaman itu kita tidak bicara zaman sekarang ya. Di zaman itu tidak ada yang murtad. Dan semua itu ikhlas menjalani kehidupan gitu. Susahnya kehidupan. Jadi orang yang masuk Islam di Mekah pada saat itu pilihannya bisa sembunyi-sembunyi. Karena dikembalikan itu adalah ketika dia ke Madinah. Itu baru dikembalikan. Tapi kalau dia memilih untuk sembunyi-sembunyi, masih aman juga. Nah, yang berikutnya adalah kalau orang Islam ada yang ke Mekah, balik ke musyrik. harus dikembalikan juga. Tidak perlu dikembalikan. Tapi ini tidak akan mungkin terjadi. Karena nggak ada memang orang dari Madinah yang sudah masuk Islam kemudian balik lagi ke Mekah, nggak ada. Nggak ada selama 2 tahun sampai Fatu Mekah itu, nggak ada sama sekali. Jadi ini keuntungan yang kemudian baru dirasakan setelah dijalani perjanjian terutama di poin ini. pertama ya, 10 tahun itu ya. Iya, terutama yang 10 tahun. Itulah kenapa surat Al-Fat mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya pada hari ini sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Yang nyata, mubin, nyata ya. Iya, ini surat dari mas kawin saya nih, Cing. Lu bacain. Iya, saya hafalin ini. 29 ayat. Nah, kemudian kalau gitu lu dibacain di situ. Iya, di depan penghulu. Sebelum ijab kabul. Lu bacain dulu. Sebelum ijab kabul, saya setor dulu ini di depan penghulu dan di depan wali semuanya. Semua sudah, baru ijab kabul. Ijab kabul, oke. Nah, lalu kemudian pada saat perjanjian ini, jadi sudah ada langsung cobaan gitu. Namanya itu Abu Jundal kalau tidak salah. Kenapa itu dia? Abu Jandal. Abu Jandal. Oh, enggak. Bukan Abu Jandal itu yang enggak pakai L dong. Iya. Kalau pakai L jadi Abul Janda. Ada Abu Jandal ini bilang. Siapa dia tuh? Orang mana? Quraisy. Orang Quraisy. Dia nih datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sebentar. Udah berapa ini? Sudah, lanjut aja udah. Okay. Bonus 3 episode terakhir. 3 episode terakhir, oke, betul. Dia datang waktu perjanjian Hudaybiyah itu dia datang. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya saya sudah masuk Islam. Tolong bawa saya pulang ke Madinah. Tapi di situ ada Suhail bin Amr. Saya bilang, nggak bisa orang. Kami habis tanda tangan kok. Sini kau pulang, balik. Kemudian bilang, ya Rasulullah, masa kamu tega? Engkau tega balikin saya ke kaum musyrikin ini, nanti mereka siksa-siksa saya di Mekah ini gitu. Tapi Rasulullah SAW kemudian bilang, wahai Abu Jandal, bersabarlah dan berharaplah pada pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah akan membuka jalan keluar bagimu dan bagi orang-orang yang tertindas sepertimu. Sungguh kita telah menandatangani perjanjian dengan kaum tersebut. Kita berikan kepada mereka perjanjian dan mereka berikan kepada kita janji Allah dan kita tidak akan mengkhianati mereka. Maka Rasulullah SAW bilang, ikhlaslah, insya Allah ini nanti Allah akan tolong gitu. Akhirnya dia pulang lah. Gitu. Nanti ada juga sahabat lain, namanya itu, bentar saya cari dulu ya. Abu Basir Utbah bin Usaid bin Jariyah. Nah ini nih saya suka ceritakan karena Abu Basir ini lumayan cerdas. Jadi Abu Basir ini dia itu dari Mekah, sudah Islam. Dia lari ke Madinah karena disiksa terus di Mekah. Ya. Ini sebelum perjanjian. Setelah perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian. Setelah perjanjian Hudaybiyah. Kan nggak boleh. Harusnya dibalikin. Iya, dia lari ke Madinah. Oke.
lari ke Madinah. Ketika kafir Quraisy tahu dia ke Madinah sana, mereka kirim utusan untuk minta balik. Ya Rasulullah, kan kita udah janji, ayo balikin. Rasulullah akhirnya bilang, ngomong ke Abu Basir, sesungguhnya kita nggak boleh mengkhianati perjanjian, haram hukumnya. Jadi bersabarlah engkau gitu. Sama Rasulullah SAW kasih petua yang hampir sama. Sabarlah. Rasulullah bilang bawa balik, dia, balik. Nah di tengah perjalanan dia itu tanya kedua orang Quraisy ini, kalian tuh ke Madinah kemarin bawa pedang juga? Iya bawa pedang. Coba saya lihat pedangnya, emang bagus. Dikasih lihat ya, wah orang Quraisy juga sombong-sombong gitu. Dikasih lihat, dipuji-puji pedangnya apa segala macam. Dipakai Abu Basir bunuh 2 orang ini. Beritanya kemudian sampai ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bilang, ya Allah Akbar. Sesungguhnya perbuatan Abu Basir ini bisa memicu perang. Bisa memicu perang. Nah, perkataannya Rasulullah SAW ini sampai juga kepada Mekah. Iya, di Mekah. Yang mana di Mekah itu ada banyak juga orang-orang Islam di Mekah yang masih sembunyi-sembunyi. Ketika mengatakan bahwa perlakuan Abu Basir ini bisa memicu perang, mereka lama-lama, mereka pelan-pelan keluar dari Mekah. Mereka nyusul si Abu Basir ini. Mereka nyusul Abu Basir, kemudian mereka berkumpul lah dengan Abu Basir. Mereka ini sekitar 80 orang. Nah, dan Quraisy tidak bisa mencegah. Tidak bisa, maksudnya tidak bisa menuntut itu ke Rasulullah SAW karena itu di luar kuasanya Rasulullah SAW. Tidak ada dalam perjanjian itu. Ya. Rasulullah SAW sudah mengembalikan, tapi apa yang terjadi di perjalanan itu di luar kuasanya beliau. Ya. Nah, kemudian Abu Basir dan pasukannya ini, taruhlah dan Abu Basir jadi pimpinannya ini dengan 80 orang ini menjadi kaum muslim yang nomaden pada waktu itu di situ. Nah, mereka ini kerjanya itu ganggu-ganggu kafilah dagang Quraisy. Pokoknya orang Quraisy tidak merasa aman, selalu tidak merasa aman. Akhirnya kemudian orang Quraisy kirim utusan ke Madinah untuk bilang, sudah kami maafkan itulah, udah mending panggil itu 80 orang balik ke Madinah deh daripada mereka nakut-nakutin kita, kafilah dagang kita apa segala macam. Akhirnya balik masuk ke Madinah. Nah, itu salah satu jalan keluar yang mungkin walau alam ya, tapi mungkin Rasulullah SAW juga tidak tahu. Tapi itu diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Basir dan 80 orang itu. Dan 80 orang yang mau bersabar ini. Dan itulah selanjutnya itu nanti Fathul Makkah habis ini. Fathul Makkah, tapi sebelumnya itu ada apa? Haji yang pertama dan haji terakhir. Haji Wada. Rasul itu haji sekali cuma ya. Nanti kita lihat ya, kalau nggak salah. Perintah haji itu turunnya itu pasti Madinah. Saya lupa tahu. Saya lupa tahu ya. Saya lupa ini. Tapi begitu berapa menit ini? 45 menit. Nah, itu perjanjian Hudaybiyah. Nanti ada lagi kisah menarik bagaimana perjanjian Hudaybiyah ini dikhianati oleh orang Quraisy yang akhirnya memicu Fathu Mekah. Nanti ketika mereka setelah 2 tahun mereka mengkhianati perjanjian Hudaybiyah ini, kemudian nanti Rasulullah SAW mengarahkan pasukan untuk Fathu Mekah. Walaupun nggak jadi perang. Karena orang Quraisy makanya udah ketakutan duluan. Nah, tapi Fathu Mekah itu terjadi salah satunya adalah karena yang perjanjian Hudaybiyah dirusak. Oke, itu dia teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah terus di sini. Nanti ada apa-apa teman-teman komen-komen aja di bawah kalau ada yang salah dan segala macam. Selamat berbuka puasa. Saya Abdul Arsyad, mohon pamit. Saya Abdul Arsyad juga. Dan salam satu maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.